Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pasti semangat semua ya. Terlihat juga dari wajah-wajahnya sangat semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Putri. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kita terlebih dahulu ya. Putri, Anjas, Ani. Oke, jadi semua kita hadir ya. Sebelum kita masuk ke pokok pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mau bertanya kepada kalian dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Oke, silakan. Nah, benar sekali. Minggu yang lalu kita mempelajari yang namanya bangun ruang sisi datar. Yaitu apa yang kita pelajari? Yaitu mengenal bangun ruang sisi datar. Apa saja bangun ruang sisi datar yang kita pelajari minggu yang lalu? Yang pertama, kubus. Yang kedua, balok. Yang ketiga, prisma. Dan yang keempat adalah lini. Dan apa yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar? Ada yang masih ingat? Nah, benar sekali, bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya datar. Oke. Dari pembelajaran kita minggu yang lalu, masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokoknya, siapa dulu yang mau bertanya tentang materi bangun ruang sisi datar sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya? Dipersilahkan. Oke, nah Anjas boleh, silakan. Oke, nah kubus, minggu yang lalu kita mengenal yang namanya kubus India. Ini kubus. Nah, apa itu kubus? Itu pertanyaan daripada si Anjas. Dia masih lupa apa yang namanya kubus. Nah, kubus itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Berarti kubus adalah bangun 3 dimensi. Bangun yang berbentuk 3 dimensi yang memiliki lebar ini dan memiliki panjang dan memiliki tinggi yang sama. Nah, seperti ini kemarin. Pernah lihat buah dadu? Ini adalah kubus karena dia berbentuk bangun 3 dimensi. Dia mempunyai tinggi, mempunyai panjang dan lebar yang sama. Jelas, Anjas? Oke. Bangun ruang sisi datar ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana yang pertama kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, toh kubus yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, kotak tisu. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah lihat kotak tisu? Nah, itu adalah salah satu contoh dari kubus yang kita pakai atau yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian balok. Balok sering juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam kebutuhan sekolah kita aja adalah penghapus. Jadi, itu adalah ruang sisi datar yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bangun ruang sisi datar ini sering kita temukan atau sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam kegiatan sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, pasti kita menemukan yang namanya bangun ruang sisi datar. Nah, makanya sangat penting untuk kita pelajari. Dan kita juga harus lebih fokus dalam belajar bangun ruang sisi datar pada hari ini. Dari kita yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bangun ruang sisi datar
di mana kita mau menentukan luas permukaan balok dan kubus. Nah, minggu yang lalu kita mengenal bangun ruang sisi datar. Tapi hari ini kita mau menghitung atau kita mau menentukan luas permukaan balok dan kubus. Nah, yang pertama adalah kita menentukan luas permukaan balok. Nah, dalam menentukan luas permukaan balok kita membutuhkan atau menggunakan yang namanya rumus. Nah, ini dia rumus luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok yaitu 2P tambah L ditambah dengan T. Contoh soalnya. Tentukan luas permukaan balok di mana P sama dengan 5, T sama dengan 6, dan L sama dengan 7. Ditanya luas permukaan. Nah, kita selesaikan. Caranya kita langsung masukkan ke rumusnya, di mana 2 luas permukaan sama dengan 2 P-nya 5 ditambah L-nya 6 ditambah T-nya adalah 6 L adalah 7 dan T-nya adalah 6. Tinggal kita hitung. 2 5 ditambah 7 sama dengan 12, ditambah 6 sama dengan 18. Jadi 2 kali 18 sama dengan 36. Ini dia luas permukaan balok. Ini adalah contoh soalnya. Oke. Sudah mengerti? Ada pertanyaan dari soal yang pertama? Oke, karena tidak ada pertanyaan dari soal yang pertama, kita lanjut ke nomor 2-nya, yaitu kubus. Yang kedua adalah kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat. Nah, ini adalah rumus daripada luas permukaan kubus. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Pertama, sebuah kubus mempunyai panjang sisi S-nya sama dengan 8. Hitunglah luas permukaan daripada kubus tersebut. Luas permukaan yang ditanya. Jadi kita selesaikan. Kita masukkan rumus. Luas permukaan sama dengan 6 dikali S kuadrat. Jadi 6 dikali 8 kuadrat sama dengan 6 kali 8 kali 8 64 sama dengan 6 kali 64 sama dengan 384. Ini dia luas permukaan daripada kubus. Ini dia pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas daripada materi kita pada hari ini? Dipersilahkan. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita mau menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, balok.
luas permukaan balok, yaitu 2 dikali P ditambah L dan ditambah dengan T. Dan yang kedua, kubus, di mana rumus mencari luas permukaannya adalah 6 kali S kuadrat. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi, minggu depan kita akan mempelajari yang namanya mencari atau menentukan volume daripada bangun ruang sisi datar. Kan hari ini kita mempelajari luas permukaan. Jadi minggu depan kita mempelajari bagaimana cara menentukan volume bangun ruang sisi datar. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita harus tetap semangat dalam belajar, karena apa yang kita pelajari di sekolah, apa yang kita pelajari hari ini, minggu yang lalu, dan minggu depan akan sangat penting dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini adalah tugasnya dan minggu depan kita kumpulkan. Ketua kelas memimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Dipersilakan. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan belajar di rumah, tugas-tugasnya diselesaikan. Oke, selamat siang.